Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Triani Reski, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran lapangan di kelas 9 SMP Negeri 5 Sajuwangi, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan materi menyederhanakan operasi bentuk akar dengan model pembelajaran problem based learning dengan mode daring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rosi, guru pamong dari SMA Negeri 6 Semarang, dan Bu Selly yang nanti akan mempraktikkan ya pembelajarannya di set 2 untuk PPL pada siang hari ini tanggal 19 Juni 2021, dan salam sehat juga untuk semuanya serta semangat untuk anak-anakku ya. Kalian nanti akan mengikuti pembelajaran dengan Bu Selly, semoga bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat dan barokah. Begitu. Nah, saya sendiri adalah Bu Emi Puji Astuti, dosen pembimbing Bu Selly yang ada di Prodi Matematika Universitas Negeri Semarang. Dan selanjutnya monggo Pak Rosi untuk memberikan motivasi dan saran kepada Bu Selly dan anak-anakku semuanya. Monggo Pak Rosi. Ya, terima kasih Bu Emi. Anak-anak semuanya, Bu Selly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Selly. Tentunya anak-anak semuanya, saya harapkan saya Ahmad Rusdiantoro dari SMA Negeri 5 Semarang. SMA Negeri 6 Semarang. Kali ini SMP 5 ya. SMA Negeri 6 Semarang siap membantu mendampingi Bu Selly dalam melaksanakan praktek pembelajaran daring yang kedua, PPL yang kedua. Oke. Meskipun saat ini Pak Rosi juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Arafah bagi yang menunaikan. Semoga walaupun kita puasa tetap bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Monggo Bu Selly bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, monggo tip. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan, atas kehadirannya Bu Emi dan Pak Rosi yang telah bergabung pada pertemuan virtual siang ini. Baiklah, saya akan melakukan praktik pembelajaran lapangan yang kedua di kelas 9 dengan materi penyederhanaan operasi bentuk akar. Sebelumnya, Ananda sekalian, tadi sudah dikenalkan Bu Emi dan Pak Rosi. Silahkan Ananda sekalian, sapa terlebih dahulu nak Bu Emi dan Pak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cantik-cantik semua. Semoga siang hari ini tidak terkendala jaringan ya nak ya. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Pak, Bu, saya mulai ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian tetap terus dalam keadaan sehat. Jaga kesehatannya. Apalagi daerah kita sudah masuk zona orange lagi. Jadi jika keluar rumah tetap patuhi
protokol kesehatannya, tetap pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau perlu hindari dulu kerumunan nak. Jangan dulu sering-sering keluar rumah. Nah, karena hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring, Ibu ingin meminta kalian memastikan dulu cas HP-nya. Jadi pertama, pastikan dulu cas HP-nya. Sudah full semua nak? Cas HP-nya nak? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk jaringannya nak, pastikan juga dalam kondisi yang baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan Ananda ketua kelas untuk memimpin temannya dulu nak untuk baca doa. Silakan nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak nak Andimila. Untuk memulai pembelajaran kita, silahkan Anda sekalian sudah disiapkan buku tulisnya ya. Kemudian pulpen didekatkan. Selanjutnya matematikanya, silahkan dibuka nak bab 1 untuk halaman 46 kemarin tentang bentuk akar. Selanjutnya sambil itu kalian silahkan isi link daftar hadir yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya. Sudah diisi nak daftar hadirnya? Oke, Ibu cek ya sementara siapa yang sudah mengisi daftar hadirnya. Ya ini ya. Masih ada yang belum isi absen ya nak ya. Kalau saya lihat di partisipan sudah agak banyak, tapi yang mengisi absen masih kurang. Jadi silakan Anda sekalian yang belum mengisi absennya, nah silakan buka classroom-nya sambil sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu, tetap isi daftar hadirnya ya. Dan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah tepat waktu untuk mengisi daftar hadirnya. Selanjutnya Ibu akan share tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Ya. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Ini kita akan mempelajari tentang penyederhanaan operasi bentuk akar. Nah, kalau Ibu bertanya, ini kan ada kata akar ya. Kalau akar itu mendengar kata akar, kira-kira kalian itu membayangkan apa atau memikirkan apa ketika kalian mendengarkan kata akar? Coba nak. Saya akar selalu berhubungan tanaman, Bu. Coba. Oke, akar selalu berhubungan dengan tanaman, ya. Oke, akar. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, nak, silahkan. Akar itu ada yang serabut, Bu. Seperti gambar ada di wortel. Oke, ya ada yang serabut. Kalau kita kata akar itu yang muncul pasti akar tanaman. Ada lagi yang berpikir hal lain tentang akar? Saya, Oke, Bu. sudah ya. Jadi, ya ada, Adi Hera. Akar berada di bawah tanah, Bu. Ya, akar pasti di bawah tanah ya. Ya umumnya kebanyakan. Nah, di dalam matematika sendiri kita juga punya bentuk akar ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana cara menyederhanakan operasi hitung bentuk akar. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi pelajaran kita pada hari ini, Ananda sekalian silahkan dulu mencermati video motivasi yang akan Ibu tampilkan. Kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall to pieces every time, and I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad
sikap apa yang bisa kalian teladani dari video yang telah kalian saksikan barusan? Kerja keras, Fung. Aku berani Oke, kerja mencoba, keras. Ya, nah, berani mencoba ya. Oke. pantang menyerah, Fung. Oke, pantang menyerah. Jadi itu kunci paling utama. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu putarkan motivasi tentang pantang menyerah. Jadi nanti kalian pada saat berdiskusi kelompok, kalian menemui soal yang sulit, jangan langsung menyerah, tapi pantang menyerah. Berani mencoba hal-hal yang baru supaya masalah-masalah yang kalian temui bisa terselesaikan. Seperti itu ya, Naya? Iya, Fung. Iya. Oke. Masih semangat kan? Iya, Fung. Nah, terkait dengan itu, masih ingatkah kalian tentang materi teorema Pitagoras yang dipelajari di kelas 8? Ada yang masih ingat? Iya, ingat. Oke, kalau masih ingat, kira-kira bagaimana itu, Nak, yang teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku, Fung. Oke, berkaitan dengan segitiga siku-siku. Yang lain punya pendapat tidak? Masih ingat Saya tidak tentang... Oke, Intan, bersuara. Coba, Nak. Kita punya rumus sisi miring itu sama dengan penjumlahan. Sisi tegak yang dipangkat duakan, sisi yang diakar pangkat duakan, kemudian diakar kuadratkan, Fung. Oke, dipaham gitu, Nak Di. Maksudnya itu yang sisi miring. Kalau mau cari atau ketika kita mau mencari sisi miring, kita menggunakan teorema Pitagoras. Ya, seperti dikatakan Intan. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian perhatikan. Ibu tayangkan lagi gambar. Sudah muncul gambarnya, Nak? Iya, Fung. Penerapannya teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk akar. Itu gambar apa, Nak? Seseorang Ya, sedang Fung. menarik, Fung. Menarik katrol Oke, berkaitan dengan penerapan. Iya, nah, cocok. Itu menghitung panjang talinya itu nanti ya kita butuh Pitagoras di situ. Itu juga memakai bentuk akar. Kalau bilangannya bukan triple Pitagoras, kita butuh penyederhanaan bentuk akar. Selanjutnya ini, Ibu ada gambar lagi. Gambar apa ini? Saya, Fung. Iya, coba Andi Mila ya. Disandarkan pada tembok, Fung. Tangga disandarkan pada tembok ya, seolah-olah itu adalah ruangan yang diibaratkan seperti tembok ya, berbentuk kubus. Jadi dianggap tembok, walaupun ada jendela yang tidak tergambarkan. Itu juga mencari panjang panjang tangganya, itu ada hubungannya dengan bentuk akar. Selanjutnya, ini ada gambar. Oke, sudah muncul. Gambar apa? Saya, Fung. Oke, siapa itu? Andi Hera. Andi Hera silakan. Kalau yang satunya, Fung, gambar bak mandi berkaitan dengan volumenya, Fung. Oke, ya pelajaran kelas 8 juga mencari volume ya, atau mencari panjang sisi. Di situ ada penerapan akar kubik. Oke, mantap. Selanjutnya berkaitan dengan itu, Ibu sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada siang hari ini. Silakan anak-anakku bisa bantu satu orang untuk membacakan kompetensi dasarnya. Saya, Fung. Ya, Andi Ulfa. Oke, berani. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar serta di sifat-sifatnya. 4.1 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan berulang dan bentuk akar. Oke, terima kasih Nak sudah membantu membacakan. Itu terkait kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Coba satu orang Nak bacakan. Saya, Fung. Oke, Nimila. Silakan Nak dibaca.
Kompetensi 3.1.16 menyederhanakan operasi hitung bentuk akar. 4.1.2 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Oke, ya itu ya indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada hari ini. Berkaitan itu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Untuk apa kita belajar? Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba satu orang nak Saya dibacakan. pun. Silakan. Intan ya. Iya, Bu. Adapun tujuan Iya. pembelajaran hari ini, pertama, menyederhanakan operasi hitung bentuk akar dengan benar, dan kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar secara tepat. Oke, tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, mau disederhanakan operasi hitung bentuk akar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapannya konsep bentuk akar. Yang pasti tadi kita akan banyak menggunakan Pitagoras ya untuk menentukan supaya bisa berhubungan dengan bentuk akar. Selanjutnya terkait dengan model pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini, itu modelnya problem based learning ya. Dengan langkah-langkah pembelajarannya, Ibu akan sajikan sebuah masalah, kemudian kalian akan dibagi secara berkelompok, kemudian diminta untuk berdiskusi, selanjutnya presentasi kelompok, dan ada penguatan hasil diskusi. Dengan teknik penilaian yang Ibu akan lakukan itu individu dan kelompok. Kapan penilaiannya? Itu diskusi kelompok pada saat nanti Ibu akan nilai siapa yang bagus kerjasamanya, siapa misalnya aktif saat berdiskusi, yang berani presentasi, itu Ibu akan nilai semua. Kemudian penilaian individu itu kapan? Nah, pada saat Ibu akan pada akhir pembelajaran nanti Ibu akan berikan soal-soal latihan, ya. Paham nah sampai sini? Paham, Bu. Ya, nah oke. Oke, sebelum kita masuk membahas materinya, ini Ibu sudah bagikan materi ajar ya, sudah Ibu upload di Google Classroom-nya tentang bahan ajarnya. Ada buku paket matematika Kemendikbud, tadi Ibu sudah arahkan kalian buka halaman 46 tentang bentuk akar. Kemudian Ibu sudah kirim bahan ajar juga ini di Google Classroom-nya. Sudah dibaca tadi malam ini bahan ajarnya? Sudah. Iya, ini ada bahan ajar Ibu sudah kirim. Ibu harap kalian sudah pelajari baik-baik terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ibu ini ingin lihatkan, tapi kondisi jaringan tidak bersahabat ya. Bagaimana Intan? Jaringannya di Batue? Lancar, Ji? Tidak terlalu lancar juga, Bu. Tidak terlalu lancar juga. Nah, iya, usahakan pindah-pindah Ki kalau misalnya tidak lancar. Andi Mila, bagus Ji jaringan tak? Alhamdulillah lancar Jifung. Lancar Ji. Ini saya juga ini di Satpoli tapi ya agak bermasalah. Ini saya berupaya untuk bukakan kalian bahan ajarnya. Tapi bahan ajarnya sudah diakses kan? Sudah dibuka semua? Iya, Bu. Iya, nah oke. Terima kasih kalau memang sudah dibaca ya. Ini ya bahan ajarnya. Ini nanti jika mau menyelesaikan soal, silahkan kalian buka. Oh, seperti ini caranya, ya. Kemudian video pembelajaran Ibu juga sudah upload di Google Classroom-nya. Sudah dilihat ini ya, yang Ibu gunakan alat peraga. Sudah lihat ini nak? Sudah ditonton? Sudah, Bu. Tadi tentang materi bahan pembelajaran yang akan kita gunakan. Sekarang Ibu kan sudah pertemuan yang lalu sudah membahas sedikit tentang bentuk akar. Nah, siapa yang masih ingat bentuk akar itu apa? Yang masih ingat pertemuan yang lalu? Saya pun. Ya, Andi Hera.
Bentuk umum akar pun yaitu dapat dituliskan dengan bentuk umum dari akar pangkat N dari A adalah bilangan real positif dan N bilangan asli. Oke. Ya, bisa dilihat di catatannya pada pertemuan yang lalu ya, tentang bentuk akar. Bilangan bentuk akar dan bilangan bukan bentuk akar, apa ya, ada yang bisa bedakan? Ada akar Oke. senama, Bung. Iya, Isma masih ingat ternyata ada akar senama dan akar sejenis. Sejenis. Oke. Yang mana sih dikatakan akar senama? Bung. Ya, Akar- lupa. Akar 2, akar 3, dan akar itu senama. Oke, akar senama ya. Oke. Selanjutnya yang dikatakan tadi ada yang mengatakan bahwa ada dibilang akar sejenis. Yang mana yang dikatakan akar sejenis? Saya Fung. Ya, Dimila, coba. Akar sejenis Fung, akar kayak akar 2, 2 akar 2, 4 akar 2 dan lain sebagainya Fung. 2 akar 2, 4 akar 2. Oke. Sudah betul itu tidak ya? Ada akar 2, 2 akar. Sudah betul itu yang dikatakan temannya? Iya, Bung. Asalkan akarnya sama sejenis, Bung. Sudah betul ya yang dikatakan Dimila bahwa yang dikatakan akar sejenis itu 2 akar 2, akar 2, intinya dia bilangan dalam akarnya itu sama. Kenapa Ibu bahas tentang ini? Karena kita butuh ini untuk melakukan penyederhanaan bentuk akar. Nah, untuk penguatan konsep ya. Sudah dibaca semua ke materinya kan? Yang Ibu share? Yes, Fung. Saya tidak lalu mendengar suara Tanah. Saya lihat kalian bicara tapi tidak ada suara yang sampai ke saya. Jaringan Fung. Sudah dibaca, Nak? Iya, benar, Bung. Kalian di bahan ajarnya kan ada tentang tentang sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar. Nah, terkait dengan sifat bentuk akar ada namanya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, yang dikatakan yang mana sih sifatnya? Sifat pengurangan dan penjumlahan bentuk akar. Saya Bung. Penjumlahan Akar. dan pengurangan bisa dikerjakan jika memiliki akar yang sejenis Bung. Oke, ya betul sekali. Misalnya kalian punya ini ibaratnya ya A akar B ya seperti itu. Kemudian mau jumlah dengan C akar B. Bagaimana caranya? Menyelesaikan ini seperti yang dikatakan di lupa bahwa karena akarnya sejenis yang di dalam akar itu sama maka kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pokoknya kemudian akarnya cuma satu kali ya seperti itu. Untuk pengurangan juga seperti itu. Nah, kalau perkalian bentuk akar yang sudah baca ini pasti tahu yang mana kalau perkalian bentuk akar apa konsepnya. Perkalian bentuk akar AB bisa dijabarkan menjadi akar A dikali akar B. Oke ya, jadi seperti ini akar AB itu sama saja akar A dikali akar B. Jadi kalau nanti punya akar 12 berarti bisa disederhanakan akar 2 kali akar 6 atau bisa dijabarkan ya untuk perkalian. Kalau pembagian yang sudah baca apa itu sifatnya pembagian bentuk akar? Saya Fung. Iya, nah, oke. Pembagian bentuk akar juga bisa dikerjakan dengan membagi bilangan dalam akar Fung. Membagi bilangan dalam akar. Jadi ya yang dikatakan Andi Mila, misalnya kita punya akar akar A per B sama saja itu bisa dijabarkan akar A per akar B. Itu ya maksudnya. Jadi ini A dan B itu dia akan diganti sebuah angka.
ya, terkait dengan sifat bentuk akar. Nah, kenapa Ibu bahas tentang konsep terlebih dahulu yang sudah kalian pelajari? Karena ini akan digunakan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan penyederhanaan bentuk akar. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami? Oke, dipaham. Ya. Terima kasih sudah menjawab. Jadi kalau konsep sudah, sekarang Ibu punya gambar ini. Gambar apa ini? Sudah lihat jelas Ji? Jelas gambarnya, Nak? Iya, gambar apa? Upacara pramuka, Fung. Upacara pramuka. Kalian juga biasa melakukan melaksanakan upacara pramuka ya? Iya, Fung. Oke. Itu ada tiang benderanya. Dia sedang mengibarkan bendera. Nah, Ibu dulu sebelum ini bertanya, kalau terkait dengan upacara itu kira-kira sikap nasionalisme apa ya yang terkandung di dalamnya? Saya, Fung. Ya, Andi Mila. Cinta Coba, tanah Nak. air, Fung. Cinta tanah air, ya, cinta tanah air karena kita sudah mengibarkan bendera. Ada lagi? Saya, Fung. Oke, Andi Dian atau Andi Haira? Ya, coba. Rela berkorban, Fung. Rela berkorban, ya. Patriotisme. Oke, patriotisme. Nah, itu semua sikap nasionalisme ketika kita dikaitkan dengan upacara. Ini upacara sering sekali kita lakukan di sekolah atau K17. Ya, ini salah satunya upacara pramuka. Nah, terkait dengan gambar ini, kenapa Ibu sajikan gambar seperti ini? Ada maksud dan tujuannya. Ini sekarang ayo kita mengamati. Ada masalah yang muncul. Dari mengamati gambar, ternyata ada masalahnya. Apa masalahnya? Ini terkait tadi tiang benderanya, ya. Tiang bendera yang dikibarkan atau didirikan oleh anggota pramuka tadi. Nah, apa masalahnya? Coba satu orang, Nak, bantu Ibu untuk membacakan masalahnya. Saya, Fung. Oke, Intan berani untuk membaca. Oke, silahkan, Nak. Pada kegiatan upacara pembukaan pramuka, masing-masing pimpinan regu wajib mendirikan satu buah tiang bendera dan mengibarkan bendera merah putih di depan tenda mereka. Setiap tiang bendera yang didirikan disanggah oleh 3 tali yang sama panjang supaya tidak jatuh. Setiap tali diikatkan setinggi 8 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasak A, B, dan C sejauh 2 meter. Andi ingin mengetahui panjang tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera. Berapakah panjang tali yang dibutuhkan, Andi? Nah, dari masalah yang dibacakan teman kalian, kira-kira ada yang bisa mengidentifikasi apa yang diketahui dalam masalah ini? Saya, Fung. Oke, Andi Hera, coba. Tinggi tali 8 meter dan jarak pasak ke tiang masing-masing sejauh 2 meter, Fung. Oke, ada yang lain yang bisa mengidentifikasi masalahnya? Oke, Andi Ulfa, silakan dicoba. Ya, ulangi Andi Ulfa, Nak, ulangi. Tidak kedengaran tadi suara tak. Ada 3 pasak yang menyangga tiang bendera, Fung. Yaitu pasak Oke. A, pasak B, pasak C. Oke, yang ditanyakan dari soal dari masalah ini? Saya, Fung. Ya, coba dikemukakan. Diminta menentukan panjang tali yang diperlukan, Fung. Oke, panjang tali yang diperlukan. Terkait ini bisa ya untuk diselesaikan? Ada bayangan ya untuk menjawab soalnya? Ada, Fung. Mungkin kita dulu, Fung, untuk mencari panjang tali penyangga tiang benderanya. Oke, pakai Pitagoras. Ya, coba-coba nanti Ibu juga tidak silahkan kalian mencoba sendiri bagaimana tadi temannya bilang ada yang dipakaikan Pitagoras. Ya, coba-coba. Silahkan Ibu arahkan kalian untuk membentuk kelompok, mendiskusikan masalah terkait tadi ini Andi ingin mengukur panjang talinya.
Kira-kira berapa yang dia butuhkan. Silakan berdiskusi. Ibu sudah bagi dalam 4 kelompok ya. Untuk kelompok 1 siapa yang jadi ketua di sini? Saya, Fu. Oke, Saya, siapa? Fu. Oh, Yandi Mila. Ketua kelompok 2 siapa? Saya, Fu. Dewi. Kelompok 3 sudah ada? Saya, Fu. Andi Ulfa dia. Oke, Andi Ulfa saja ya. Kelompok 4 siapa? Saya, Fung. Saya Pung. Saya itu siapa? Intan. Oh ya, Intan. Saya cuma dengar suaranya. Oh, Intan ini. Ya, oke, silakan Nak. Masing-masing ketua kelompok koordinir anggota kelompoknya untuk melakukan diskusi di WA grup. Ya, silakan beralih ke WA grupnya. Apa yang akan kalian diskusikan yaitu terkait masalahnya tadi tentang bagaimana memperoleh itu ya. Jika ada nantinya yang butuh penyederhanaan bentuk akar, kalian bisa memutar videonya. Di situ ada video, itu ada Ibu linknya, sudah Ibu kirimkan, ada di Google Classroom-nya yang tadi Ibu lihatkan. Silakan Nak, sekarang beralih ke Google Classroom-nya untuk melakukan diskusi kelompok. Dan jika ada yang tidak jelas, bisa melakukan panggilan WA group bersama Ibu secara berkelompok ya. Oke, ya sudah, ini sepertinya kelompoknya Nimila sudah melakukan panggilan WA group. Yang lain Nak, silahkan untuk berdiskusi di WA di kelompoknya. Belum ada, saya lihat ini untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nak. Tunggu ya. Tunggu dulu Ibu. Kita kumpulkan dulu pakai faktorisasi, Bu. Faktorisasi. Tunggu Nak ya, tunggu. Soal faktorisasi prima itu ini Ibu, HP Ibu macet. Nomor 1 ya yang ditanyakan. Iya, Bu. Oke, nomor 1 itu ya difaktorkan dulu. Difaktorkan dulu pakai faktorisasi prima. Ada di videonya kalian. Iya, Bu. Iya, Nak. Tempel hasilnya. Ditempel ya, ada di situ. Saya minta menggunakan kertas ya, sesuai dengan alat peraganya ya, ditempel sesuai itu. Sedikit kok. Masih ada Nak terkait yang mau ditanyakan? Semangat, Bu. Ada soal ceritanya. Ada 2 soal itu Nak di LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan. Mau dikerja itu Nak setelah kalian sederhanakan bentuk akar yang ada di bagian atasnya. Oke, sampai oke, ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jelas ya. Kalau saya diskusikan, Bu, dikirim di grup, Bu. Iya, dikirim di grup. Nanti Ibu juga minta kalian untuk kirim jawabannya. Sudah ini kalian bisa langsung bergabung di Classroom kembali ya, Google Meet kembali untuk berdiskusi bersama. Oh iya. Iya, Nak. Oke. Oke, Nak. Selamat bekerja. Oke. Assalamualaikum. Ye. Oke, kelompok 2 tadi sudah melakukan panggilan WA group. Yang lain itu silakan Nak untuk berdiskusi di WA. Ini Ibu belum lihat kalian di grup WA ya, bukan di grup kelas, di grup kelompok. Oke. Kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Saya, Bu. Iya, kelompok 2. Nah, silakan di grup tak kirim yang mau didiskusikan. Coba Nak Dewi. Sama halnya di kelompok siapa itu kelompoknya? Ya, ini sudah kelompok 4 ada ya.
kelompoknya kelompok apa? Oke. Silakan nak. Ada yang mau bertanya? Oke, tulis tulisan tangan ya. Jangan LKPD-nya yang dipoto, jangan yang dikirim di Dilfa. Masih ada Andilfa di Meet? Halo Andilfa. Iya, Bu. Sepertinya jaringannya bermasalah. Ini tugas bagian apa ini yang kita kerja, nak? Kegiatan 2 ya? Halo, Iya, Bu. Dilfa? Iya, Bung. Kalau saya bertanya, nak tolong direspon supaya saya tahu ada atau tidak yang Dilfa atau sudah tertidur di belakang layar. Coba nak dibuka itu semua kameranya supaya saya lihat kegiatan apa yang kalian sudah lakukan sekarang. Ya, itu. Kelompoknya Intan tadi coba yang sudah ditulis nak coba dikirim. Oke, yang sudah ada. Oke, soal cerita ya. Soal cerita ya Intan. Kelompoknya Intan itu siapa saja tadi? Intan, Risma. Risma bagaimana Risma? Sudah dipaham? Oke, nak silahkan dilanjut. Ya, selesai yang gambar yang akar pohonnya itu. Kalau sudah bisa dikirim, nak. Sudah, Bung. Email sudah yang tadi tentang coba nak kita kirim supaya kulihat yang memakai kertas. Oke, ternyata kelompok Julfa ya. Ya, ini penyederhanaan bentuk akar. Kebetulan dia dapat akar kuadrat. Jadi langsung ya seperti itu. Ini mengikuti video ya nak Julfa? Iya, Bung. Ya, oke, sudah bagus ini. Silakan lanjut di kegiatan selanjutnya. Ini sudah ada juga kelompoknya Dewi. Dewi sudah sampai mana Dewi? Dewi. Sepertinya Dewi tertidur ya. Sudah sampai mana nak ini yang sudah dikerja? Sampai minggu penyederhanaan perkalian bentuk akar, Bung. Oh iya, nah, oke, silakan dilanjut. Ini sudah agak saya lihat ya seperti itu. Jadi kalian lihat, ya ini sudah betul ini punya Tak Dewi. Sudah difaktorisasi dulu. Masih. Oke, kelompoknya yang masih ada di kurang paham bisa melakukan panggilan video dengan ibu nak. Untuk Hasruni itu satu kelompok dengan siapa? Aku. Oke, Hasruni ada masalah nak? Nggak ada, Bung. Hasruni? Iya, silakan konfirmasi dengan Intan kata kelompoknya. Ini yang di Mila juga sudah. Ya, silakan diskusikan yang sudah bisa dikirim ya. Semuanya aktif saya lihat. Kelompok kalau sudah kelompok 1 ada lagi kelompok 4 masuk kelompok 4. Oke. Risma itu apa yang dikirim nak Risma? Jawaban apa itu yang dikirim nak? Risma. Suara saya terdengar tidak ya? Iya, Bung.
Oke. Kelompoknya Intan aman Ji? Tidak ada masalah? Iya, Fung, aman. Silakan nak sampaikan diskusi juga sama temannya yang 2 orang. Siapa tahu kita aman, teman kelompoknya tidak aman. Risma jarang bicara. Anda sariawan Ji Risma. Kelompok sudah aktif sekali nih, sudah banyak yang dikirimkan. Oke, itu jawabannya Risma Pung. Oke. Ini jawabannya Risma untuk Intan sudah sama ya? Sudah hasil diskusi kelompok itu nah Intan. Sudah setuju dengan jawabannya Risma? Iya, Fung. Udah ya. Oke. Silahkan yang sudah, kalau sudah ini yang pohonnya tadi, kemudian penyederhanaannya, persiapkan untuk yang dipresentasikan ya. Jadi untuk kelompok 1 dapat yang bagian ketiga. Kemudian untuk kelompok 2 dia dapat presentasi yang pertama. Oke, saya acak saja supaya jangan tegang yang kelompok 1 karena kelompok 1. Kelompok 3 maunya presentasi tentang apa? Kelompoknya di Ulpa maunya presentasi kegiatan berapa? 2, Fung. Oke, oh ya, kelompok kegiatan kedua. Siapa yang belum dapat presentasi? Kelompoknya Intan? Iya, Fung. Presentasikan yang pemecahan masalah tadi ya, yang masalah tadi. Mana yang sudah silakan Oh, iya. dikirim di grupnya, grup kelompoknya. Itu jawaban tak yang dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF silakan dikirimkan dan siap-siap ketua kelompok atau yang mewakilkan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oh, ini ada kelompok 2 juga, ada Dewi. Semakin oke nak. Lanjutkan terus. Kalau sudah di bagian PDF-nya Dewi? Sudah nak? Yang mau dipresentasikan sudah di PDF kan? Sudah Mi Fung. Ya, silakan nak kirimi. Ini ada kelompok 4 sudah ya? Kelompok 4. Iya, Fung. Oke, nah, Ibu akan bantu nanti presentasi. Untuk kelompoknya di Ulfa, oke, sudah. Oke, tinggal 2 kelompok lagi. Coba nak yang sudah dikirim dan siap-siap untuk melakukan presentasi kelompok. Oke, kelompoknya Andi Mila ya. Sudah ini nak Andi Mila? Andi Mila Ya, sudah Fung. ini ya? Ya, nah, Sudah, oke. Fung. Siap. Oke, sudah dapat semua ini kelompoknya Dewi. Oke, sudah masuk semua. Silakan presentasikan, siap-siap untuk melakukan presentasi. Sudah ada perwakilan semua dari kelompoknya masing-masing? Iya, Fung. Iya Fung. Ya, nah, oke. Jadi diacak saja ya untuk penampilannya. Diacak saja. Oke, kalau gitu silahkan bergabung kembali di Google Meet-nya. Kita lakukan presentasi kelompok. Silahkan untuk siapa yang pertama kali ya? Kelompoknya Dewi. Siap Dewi nak? Iya Halo Fung. Dewi. Oke. Ibu bantu untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Oh, ini kah? Oh, iya. Oke, silakan nak dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil. Oke, kalau sambil menunggu Dewi, kelompoknya yang di Ulpa silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akar 20 ditambah akar 45 sama dengan akar 2 dikali 2 dikali 5 ditambah akar 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan 2 dikali 3 akar 5 sama dengan 5 dikali akar 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain bagaimana tanggapannya terhadap jawaban dari kelompoknya Andi Ulfa? Sudah sama atau belum? Sama, Bung. Sama ya, dapat 5 akar 5 untuk penyederhanaannya. Ya, terima kasih. Dilanjutkan presentasi selanjutnya dari kelompoknya. Kelompok 1. Ayo, Bung. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Penyelesaiannya ada 4 langkah, yaitu langkah 1 memahami masalah. Diketahui untuk membantu Aira kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut. Misal panjang sisi kain adalah A cm, maka luas kain tersebut adalah A kali A sama dengan A pangkat 2 sama dengan 98, sehingga A sama dengan akar 98. Ditanya, panjang minimal renda yang diperlukan jika Era ingin membuat 2 taplak meja. Langkah kedua, merencanakan penyelesaian. Misal, panjang sisi kain adalah A cm, maka luas kain tersebut adalah A kali A sama dengan A pangkat 2 sama dengan 98, sehingga A sama dengan akar 98. A sama dengan akar 2 kali 7 kali 7. A sama dengan 7 akar 2. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah. Dari langkah 2 diperoleh panjang sisi kain 7 akar 2 cm sehingga total renda yang dibutuhkan sama dengan keliling kain sama dengan 7 akar 2 tambah 7 akar 2 tambah 7 akar 2 tambah 7 akar 2 atau 4 kali 7 akar 2 sama dengan 28 akar 2 cm. Karena ada 2 taplak meja, maka 28 akar 2 tambah 28 akar 2 sama dengan 56 akar 2. Langkah 4, memeriksa kembali. Kesimpulan jadi panjang renda yang dibutuhkan adalah 56 akar 2 cm. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Untuk yang ini ya, untuk panjang yang diperoleh dimilih dalam bentuk akarnya, dalam bentuk akar ya, karena kita pelajari pada hari ini bentuk akar. Selanjutnya dari kelompok terakhir, kelompoknya Intang, kelompok 4. Silakan, Nak. Siapa yang presentasi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tempat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyelesaian ada 4 langkah, yaitu diketahui tinggi tiang bendera 8 meter, jarak tiang bendera ke masing-masing pasak 2 meter. Yang ditanya, panjang tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera. Langkah kedua, dengan menggunakan konsep Pitagoras diperoleh panjang sisi dari tiang bendera ke masing-masing pasang sama dengan akar 8 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 64 tambah 4, akar 68 sama dengan akar 2 kali 2 kali 17 sama dengan 2 akar 17. Langkah yang ketiga,
Karena ada 3 pasak yang masing-masing terikat pada tali, maka panjang tali keseluruhan sama dengan 2 akar 17 tambah 2 akar 17 tambah 2 akar 17 atau biasa disebut dengan 2 akar 17 kali 3 sama dengan 6 akar 17. Langkah yang terakhir, kesimpulan. Jadi panjang tali penyangga yang dibutuhkan adalah 6 akar 17 meter. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus semua untuk kalian sudah berhadir untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, mantap. Tidak kedengaran suara tepuk tangannya. Coba ulangi, kita tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Masih ingat semua yang tepuk bagusnya yang di kelas 7? Masih ingat, Bu. Bagaimana coba? Lupa, Bu. Tepuk bagus. 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 Untuk kalian semua. Bagus. Atau kita ulang dulu. Satu kali. Sudah lupa ini mentang-mentang kita tidak ketemu selama corona. Sebelumnya kita sudah coba tepuk bagus. Tepuk bagus. 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 Oke, 2 jempol untuk semua yang sudah berani mempresentasikan hasilnya untuk hari. Sebagai penguatan kelompok, Ibu sudah kalian sudah presentasikan kelompok, maka Ibu kuatkan kembali bahwa tadi itu menyederhanakan bentuk kata. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, ada dari anakku yang bisa memberi kesimpulan sendiri terkait pelajaran kita pada hari ini? Saya, Fung. Coba satu orang. Saya, Fung. Ya, siapa itu? Andidian. Oke, Andidian. Salah Silakan. satu cara menyederhanakan bentuk akar adalah dengan Andidian, ya jaringannya. Coba yang lain yang bisa memberi kesimpulan nak terkait pelajaran kita pada hari ini. Saya, Fung. Ya, coba Dimila. Salah satu cara menyederhanakan bentuk akar adalah dengan faktorisasi prima, Fung. Oke, dengan faktorisasi prima. Kalian tadi sudah menyelesaikan beberapa masalah, beberapa soal menggunakan faktorisasi prima. Oke, ada yang lain, nak? saya, Fung. Iya, oke Andi Mila, silakan. Pembagian bentuk akar juga bisa dikerjakan dengan membagi bilangan dalam akar, Fung. Oke, ya terkait tadi konsepnya ya, bahwa pembagian bentuk akar bisa diselesaikan dengan membagi bentuk akarnya. Oke, yang lain masih adakah? Saya, Fung. Oke, silakan nak. Bilangan akar bisa dikerjakan jika akar yang sejenis, Fung. Oke, jika akarnya sejenis. Oke, masih ada yang lain yang bisa menambahkan? Sudah, Fung. Sudah, oke. Jadi Ibu simpulkan kembali. Jadi bukan berarti jawaban kalian salah ya, tapi itu sudah betul. Tapi Ibu kuatkan bahwa untuk menyimpulkan untuk mengerjakan langkah-langkah masalah yang berkaitan dengan bentuk akar, kalian bisa menyelesaikannya. Yang pertama, pahami dulu masalahnya, nak. Seperti tadi pada saat menjawab soal cerita ya. Iya, Bung. Kalian memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaiannya, kemudian menyederhanakan bentuk akarnya dengan faktorisasi prima, salah satunya yang dikatakan tadi Andi Ulfa, dan selanjutnya menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan sifat-sifat operasi hitung yang telah kalian tadi sebutkan pada awal pembelajaran. Untuk juga terkait dengan tadi ya, dengan sifat-sifat bentuk akar, Ibu rasa sudah dipahami semua ini ya, karena kalian tadi yang jelaskan kepada Ibu. Ibu cuma mentransfer kembali yang tentang penjumlahan dan penggunaan akar, ya yang sejenis saja yang bisa dijumlahkan atau dijumlahkan atau dikurangkan, sama seperti
perkalian bisa dijabarkan dan pembagian juga bisa dijabarkan seperti itu nak. Untuk itu karena kita sudah berdiskusi, silahkan Ibu minta kalian untuk coba-coba sebagai penilaian individu ya. Silahkan kalian nak ini jawab soal latihan yang Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Coba dibuka sekarang nak, Ibu beri waktu untuk mengerjakan sambil Ibu sebutkan hasil perolehannya tadi di selama diskusi ya, selama diskusi kelompok. Silakan nak, sudah dilihat semua LKPD-nya? Sudah, Fung. Yang Ibu kirimkan? Iya, silakan nak dikerjakan ya. Ada 4 nomor di situ, silakan. Iya, Fung. Yang sudah bisa jawabannya nak di Google Classroom. Untuk hasil diskusi kelompok yang bagus, yang lengkap prosesnya semuanya sudah bagus ya. Cuman yang paling lengkap itu 2 kelompok tadi, kelompoknya Dimila dengan kelompoknya Intan. Untuk kelompok yang lain juga sudah bagus, cuman perlu dilengkapi lagi langkah penyelesaiannya lagi, terutama untuk soal ceritanya nak. Nah, terkait dengan latihannya, ada yang sudah selesai atau ada yang ingin ditanyakan? Andi Mila, mungkin ada yang ingin ditanyakan nak atau sudah mengerti? Terkait latihannya? Ada, Fung. Apa nak? Oh, tidak ada, ya. Silakan. Oke, ya sudah ada masuk ini. Di WA pribadi saya, Bu. Ya, nah, yang tidak bisa terkirim silakan di WA pribadiku. Kalau memang yang cuma jaringannya yang jelek ya, yang boleh mengirim secara pribadi. Ya, ini sudah ada Andi Hairati. Ibu mau lihat dulu jawabannya. Yang lain yang belum ada Hasruni silakan nak. Kalau sudah bisa dikirim. Ibu buka dulu punyanya Andi Hairati. Risma sudah ya, Risma? Sudah, Bung. Sudah. Tidak ada masalah Risma. Risma tenang-tenang tapi dipaham ya nak ya. Senyum dipaham, oke. Oke. Kalau Andi Mila saya lihat sudah ya. Ini jawabannya siapa namanya, Andi Hera ya. Oke, sudah masuk. Yang lain juga sudah? Yang lain? Sudah. Oke. Oke, WA pribadi. Iya. Oke, ada tadi saya lihat masuk memang anunya dilupa. Yang lain nak yang belum masuk silahkan dikirim. Ibu sudah kalkulasi ini yang masuk ya sudah ada. Ya sudah ada ya. Ini beberapa. Untuk Andi Diam belum mengirimkan nilai keterampilan ya untuk yang soal yang jarak perahu. Ini 1 nomor. Makanya belum nilainya masih sementara. Kirim itu, Bu? Itu Andi Herati poinnya semua. Ya. Sudah, Miku kirim itu yang Sudah. Oh, sudah Mi, nanti saya masukkan nilainya ya. Kalau dari Andi Hera sudah lengkap ya. Ini saya sudah periksa tadi. Poinnya sempurna. Andi Dian, kalau Andi Dian di bagian nomor 4 nak, saya lihat kita lihat ini jawabannya Andi Dian itu di bagian nomor 4 langsung kita tulis nak jawabannya, ndak tertulis si proses diketahuinya, makanya poin tak berkurang. Ini teman tak dapat poin 15, Andi Dian dapat 10. Kenapa? Karena di sini ya, ini di mana ini Andi Dian di sini? Intan. Andi Dian ini ya, Andi Dian tidak menuliskan diketahui, langsung
Oh, ini punyanya Andi Mila. Oke, paham nak di Andi Dian? Kenapa bisa nilainya? Nah, ini ya Andi Dian. Lihat nak, jawaban nak. Ya, Fung. Halo. Ya, ya. Ini ya nak, kenapa nilainya tidak sempurna? Karena apa ya? Langsung tidak dituliskan diketahui ini jawaban nak. Langsung nih kita langsung tulis langsung jawaban, tidak ada diketahui dan ditanyakan, makanya poinnya berkurang. Seperti itu nak ya, tidak apa-apa ya, tidak sempurna nilainya. Ya, Fung. Ya, lain kali kalau ada soal cerita, tolong langkah-langkah penyelesaian yang penting. Mulai dari diketahui, ditanyakan, kemudian prosesnya baru kita uraikan satu-satu. Oke, seperti itu juga dari yang lain, nak. Untuk yang lain, Ibu akan kirimkan nilainya di Google Classroom-nya kembali. Bagian nilai silakan dicek nanti setelah pembelajaran, karena Ibu belum sempat untuk memeriksa ini ya. Ini untuk nilai keterampilannya. Untuk Risma juga seperti itu. Tadi saya periksa dia tidak ditulis juga. Ya langsung akar 2. Ini tadi ada apa namanya? Jawabannya Risma langsung jawaban akhir. Jadi nilainya agak kurang. Oke ya, seperti itu ya. Iya, Fung. Ya, untuk yang lain yang belum Ibu sempat periksa, Ibu akan sampaikan hasilnya di grup WA ataupun di Google Classroom kalian. Sebagai apa namanya, sudah tadi refleksif penilaian sudah, sekarang tindak lanjutnya untuk materi selanjutnya ya, materi untuk selanjutnya kalian silakan pelajari tentang merasionalkan bentuk akar. Ibu sudah Ibu sudah kirim di Google Classroom, ada juga di buku paketnya. Ya, silakan cari materinya ini tentang merasionalkan bentuk akar. Kemudian pelajari baik-baik seperti tadi waktu penguatan konsep sudah bagus semua karena sudah dipelajari, bisa disebutkan sifat-sifat bentuk akarnya. Ibu harapkan juga seperti ini untuk materi selanjutnya. Untuk pekerjaan rumah ada di satu nomor saja untuk pekerjaan rumahnya. Sampai di sini dipaham apa yang akan kalian lakukan? Iya, Nah, oke. Bagaimana pelajaran pada hari ini? Bagaimana menyenangkan, pelajaran Fung. hari ini? Menyenangkan, Ji. Iya, Fung. Bagian apanya memang menyenangkan? Ketika berdiskusi kelompok, Fung. Diskusi ya di pokoknya sempat kita melakukan video ya, video grup. Oke, yang lain ada kendala atau sudah aman-aman saja ini selama pembelajaran? Tidak ada, Oke, Fung. dan aman ya? Ya, oke. Sudah aman ya. Semoga apa pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya rasa kita sudah capai karena sekitar tadi 70% itu Nanaku sudah berhasil menjawab soalnya ya. Untuk apa tadi itu yang latihannya sudah banyak yang bagus caranya, poinnya sudah sempurna ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah bisa dibilang tuntas. Untuk yang belum, silahkan pelajari, ada bahan remedial, dibaca kembali aja tak di classroom. Kemudian yang sudah tuntas seperti tadi Andi Mila dan Andi Hera bisa juga membaca materi pengayaan yang ada di bahan ajarnya. Ada itu di bagian bahan ajar, ada materi pengayaan. Itu untuk Nanda semua yang sudah tuntas bisa membaca materi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Selanjutnya
Pesannya Ibu, jangan pernah berhenti belajar karena hidup itu tak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Jadi untuk hari ini sekian, untuk menutup pembelajaran pada hari ini silakan Anda ketua kelas silakan Nak untuk memimpin temannya kembali membaca doa. Teman-teman, mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak Andi. Sekian dari saya Nak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan kendor, jangan lupa selalu memakai masker karena itu yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.